Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemuda muslim dimanapun anda berada, kembali kita dengan serial pemuda muslim dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Ini adalah sesi yang kesekian kalinya kita membicarakan tentang ahammiyatu fi talabil ilmi, urgensi dalam menuntut ilmu agama. Kita garis bawahi menuntut ilmu agama. Ini adalah satu poin yang paling urgen bagi seorang pemuda untuk dimiliki. Karena pemuda muslim yang tidak kaya dengan ilmu agama, dia akan terombang-ambing dengan gelombang kehidupan yang akan membinasakan dia. Maka ilmu agama adalah tameng yang kuat, tameng yang bisa kita harapkan di dalam diri kita sebagai seorang pemuda untuk bisa menahkodai di mana arah dan tujuan kita. Maka begitu banyak kita temukan di mana-mana pemuda tanpa ilmu agama. Mereka hebat, mereka cerdas, tapi untuk persoalan agama mereka kering kerontang. Mereka tidak memiliki secuil pengetahuan pun sedikit tentang agamanya. Maka kita katakan kepada mereka, mereka adalah pemuda yang hanya bisa meraih kesuksesan di dunia. Mereka adalah pemuda yang memang mungkin sukses, tapi sukses hanya untuk sebatas dunianya. Tapi untuk persoalan agama tidak ada jaminan baginya. Kita tidak menjadikan pemuda seperti ini sebagai pemuda kebanggaan umat Islam di masa yang akan datang. Kita butuh pemuda yang memiliki karakter, yang memiliki prinsip, yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Kita harapkan pemuda seperti ini, ikhwah. Oleh karena itu, teruslah memacu diri untuk membekali diri dengan ilmu agama. Coba kita simak sebuah syair atau pesan hikmah dari Amr bin Al-Wardi tentang ahamiyatu fi talabil ilmi, tentang urgensi di dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Utlubil ilma fala taksal, fama ab'adal khair ala ahlil kasal. Beliau mengatakan, wahai para pemuda, tuntutlah ilmu, jangan malas. Alangkah jauhnya kebaikan dari orang yang malas. Poin yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa ab'adal khair, kebaikan itu akan menjauh dari orang-orang yang tidak mau meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama. Ab'adal khair, jauh kebaikan dari dia, jauh potensi kesuksesan dunia akhirat dari dia ketika dia tidak mau belajar ilmu agama. Ya, jauh kebaikan dari dia. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu agama. Kemudian beliau melanjutkan, wala takul qad zahabat ayyamuhu, dan jangan sekali-kali di antara kalian mengatakan sudah lewat masanya untuk belajar. Ya, jangan katakan seperti itu. Anda pemuda yang hidup sekarang ini, yang sudah mungkin berumur 25 tahun, 30 tahun. Ya, Anda sudah terlewatkan dengan waktu. Ya, sudah terlewatkan dengan banyak waktu untuk tidak belajar ilmu agama. Jangan mengatakan, ya, sudah lewat waktunya untuk belajar.
Jika hari ini Anda selalu mendengarkan motivasi bagaimana ahamiyatu fi talabil ilmi, ahamiyatu urgensi di dalam menuntut ilmu agama, Anda baru dengar itu, Anda baru bisa faham, Anda baru bisa sadar. Kemudian Anda mengatakan, sudah terlambat, bukan lagi masanya untuk saya untuk belajar. Jangan. Ya. Kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahmannya, dengan Maha Rahimnya. Ya. Bisa saja dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala di umur kita 30 tahun, di umur kita 35 tahun, 40 tahun, kita punya kegigihan untuk mau belajar ilmu agama khususnya. Allah Subhanahu wa taala aftah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gerbang ilmu itu untuk kita. Selagi syarat dan prosedurnya kita lalui. Ya, saya sudah pernah menyampaikan bahwa ketika kita ingin belajar ilmu agama, maka banyak hal yang harus kita perjuangkan. Ada konsekuensi yang harus kita perjuangkan di sana. Kita harus korban waktu. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, kita harus membiasakan diri untuk taat kepada Allah. Kita harus membiasakan diri untuk istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kalau antum sadar di umur 40 tahun lalu kemudian dari kesadaran itu ada kegigihan mau belajar ilmu agama, terus mengikuti prosedur-prosedur yang menjadi syarat ya seseorang fi talabil ilmi, seseorang di dalam menuntut ilmu agama, apa yang impossible, akhi? Apa yang impossible? Tidak ada. Tidak ada. Jika Allah berkehendak, ya, jika Allah berkehendak membuka pintu hatimu, jika Allah berkehendak memberikan sinar ilmu kepadamu, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya ilmu kepada orang yang punya hati ya dengan penuh kebaikan. Ya, dia berangkat dari niatnya betul-betul mau belajar karena Allah. Allah buka itu. Ya. Oleh karena itu motivasi diri kita. Jangan pernah ada penyesalan. Jangan pernah ada penyesalan. Kendati pun penyesalan itu di akhir ya. Ya. Tapi inilah konsekuensi yang harus kita terima. Ya. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu ilmu agama ini mungkin di umur belia sampai dia menutup usianya. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu agama ini di pertengahan umurnya sampai di masa akhir hidupnya. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu agama ini yang menjelang akhir masa hidupnya. Ini juga qadarullah. Ini juga sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda yang masih fresh ya, yang masih segar ya, kenapa mau menunda-nunda waktu untuk belajar ilmu agama? Kenapa mau menunda-nunda waktu untuk belajar ilmu agama? Coba kita bergegas ya, badiril fursah. Coba gunakan waktu. Coba kejar waktu itu untuk bisa belajar ilmu agama. Ya, bisa belajar ilmu agama. Nah, kemudian Al-Busair Al-Amru bil Al-Wardi ini melanjutkan perkataannya. Apa kata beliau? Kullu man sara 'ala darbi wasal. Ya. Karena semua yang berjalan di atas jalannya akan sampai. Ya. Jika ada hamasa, ada semangat ya, yang saya katakan tadi, ada semangat mau mengejar ketertinggalan, ya, pasti akan sampai. Ya, kullu man sara 'ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas jalannya pasti akan sampai. Enggak ada yang tidak sampai, pasti sampai. Kendati pun jalan yang dia tempuh berbeda dengan yang lain, pasti dia sampai, akhir. Ya, persoalan waktu ini Allah yang menentukan, ya. Allah adalah titik akhir dari semua ini. Allah adalah titik akhir penentu dari semua perjuangan ya jihad kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala taqul asli wa fasli abada. Ya.
Apa kata beliau? Dan janganlah selalu menyebut asal usul dan rumpun suku Anda. Ya, jangan selalu mengandalkan asal usulnya. Ini ya, ini satu pesan ya ketika kita mau menuntut ilmu agama. Ya, hilangkan sifat congkak, ya hilangkan sifat takabur, ya sombong, dihilangkan itu. Jangan kita berada di dalam majelis ilmu agama kemudian kita membusungkan dada. Saya ini anaknya si ini, saya ini anaknya si ini, saya anak bupati, saya ini anak jenderal. Jangan. Ilmu tidak akan pernah bersahabat dengan orang-orang yang punya sifat takabur. Tidak akan pernah itu. Ya, ilmu tidak akan pernah bersahabat dengan orang-orang yang punya sifat congkak. Mau dikata nggak akan pernah. Ya, oleh karena itu beliau berpesan, hindari itu. Jangan selalu sebut saya dari sini, saya dari sini. Jangan. Ya, tapi apa kata beliau? Innamal aslul fata ma qad hasal. Ya, sesungguhnya aslinya seorang pemuda, ya, penuntut ilmu adalah apa yang ia telah capai. Itu. Kalau Anda sudah mencapai target yang Anda miliki dalam menuntut ilmu, itulah aslinya kalian. Anda adalah seorang pemuda, Anda adalah seorang lelaki, petarung. Ya, ketika Anda sudah meraih ya ilmu di dalam bidang agama. Anda adalah seorang lelaki. Ya, saya katakan Anda pemuda, walaupun Anda kuliah ya di beberapa kampus kemudian menyandang gelar ya yang melekat pada nama Anda, mungkin ada beberapa gelar yang menyertai nama Anda di belakangnya, di depannya. Ya, banyak orang seperti itu, punya gelar. Ya, di awal namanya, kemudian di belakang namanya gelar pendidikan. Tapi disayangkan satu pun dari gelar yang dia miliki tidak ada gelar yang bersentuhan dengan agama. Semuanya gelar duniawi. Ya, representasi untuk ilmu agama tidak ada pada dirinya, tidak ada pada gelarnya, tidak ada. Saya katakan kepada orang-orang seperti ini, Anda kecil, Anda belum apa-apa. Ya, di awal saya sudah katakan, dalam sebuah pesan hikmah dikatakan bahwa ketika orang-orang seperti ini, kendati pun dia cerdas, punya gelar banyak, ketika mereka iltafats, ya ketika mereka berkumpul di dalam sebuah majelis, ya mereka tidak akan pernah ada apa-apanya. Ketika berkumpul dengan ulama, orang yang paham agama, duduk bersama dengan orang yang hafal Al-Quran, duduk bersama dengan orang yang hafal paham hadis, dia tidak akan pernah ada apa-apanya. Nggak akan pernah dianggap dia. Dia akan kecil. Ya, dia akan kecil. Dia akan tetap dianggap kecil. Ya, ketika berada di dalam majelis orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama. Oleh karena itu, saya katakan bahwa orang yang mulia adalah orang-orang yang mau menempatkan dirinya pada majelis ilmu. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan Anda. Mungkin tidak di dunia, tapi insya Allah di akhirat. Ya, oleh karena itu, para pemuda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah memiliki ikhtiar untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab ikhtiar itu, menjawab niat kalian untuk mau belajar ilmu agama sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.